Tuhan, inilah sekaligus menjadi doa kami. Buka mata kami untuk boleh melihat betapa besar dan agung dan mulianya Engkau ya Tuhan. Dan bukalah telinga kami untuk bisa mendengar di tengah begitu banyaknya suara di dunia ini. Supaya masih bisa kami mendengar suara Tuhan. Lewat firman Tuhan berbicara kepada tiap-tiap kami. Mari Tuhan berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu agar Engkau yang menolong supaya dia boleh menyampaikan sebagaimana yang Tuhan mau. Dan biarlah kami semua yang mendengar, Tuhan tolong supaya sebagaimana yang Tuhan ingin kami mengerti kebenaran itu yang akan menolong kami, memerdekakan kami. Itulah yang boleh kami dapatkan pada pagi hari ini. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal yang ke-9. Ayat 1 sampai 11. Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Ya, sudah dapat? Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 11. Jangan cari perjanjian lama ya. Perjanjian baru, iya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat ganjil dan Bapak Ibu, saudara-saudari semua membaca ayat genap. Ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata benar, dialah ini. Ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Iya, tema kita lihat di kertas yang telah disediakan. Yesus satu-satunya terang di dalam dunia ini. Setuju ini ya? Mari kita lihat pengantar. Saya buat sangat sederhana sekali. Apakah yang terjadi jika seseorang buta? Ya, semua kita tahu jawabnya. Apa itu? Ya, benar ya. Pastilah orang itu tidak bisa melihat, dia tidak bisa membedakan dinding, jendela, atau pintu. Pernahkah kamu melihat orang yang melek matanya, tapi tidak peduli dengan sampah di dekatnya? Pernah ya? Atau kita sendiri gitu ya? Iya, turun kita atau keluar dari kamar, kita lihat sampah, biarkan aja gitu ya.
Kita lihat gelas tidak pada tempatnya, lewat aja ya. Iya, ini melek ini ya. Melek atau melek? Iya, tapi melek tapi tidak melek kayaknya ya. Matanya melihat tapi iya tidak melihat. Betapa ini semua bukan seharusnya di situ. Tapi kalau melek yang melek benar-benar, oh ini enggak di sini seharusnya ini. Sambil lewat itu sambil dibawa. Iya, saya mau tanya dulu, kita ini kalau pertewas tahlang. Tahu kan pertewas? Kaikin pertewas ya. Iya, kalau merasa itu bukan bagianku, maka tidak mau. Iya, tidak mau rugi tenaga, tidak mau ngerjakan apapun. Iya, tapi kalau itu tugasnya dia lakukan. Ada orang kayak gitu? Ada, dia kayak mesin, kalau tugasnya lakukannya. Tapi kalau lebih dari itu, gimana? Tutup mata dia. Tapi itu bukan di sini tuh ya. Hah? Atau di sini banyak gitu? Melihat tapi tidak melihat? Iya, melihat tapi tidak melihat. Udah gutul pun anak, nggak melihat juga. Biarkan juga terus, nggak bertobat juga ya kan. Dia berpikir barangkali anak itu nanti bisa berubah gitu ya. Iya, anak meniru apa yang dilihatnya itu yang dilakukannya. Jadi kalau kamu pun nggak berubah, jangan harapkan dia akan berubah, nggak ada itu. Mari kita lanjut dulu. Di dunia ini ada orang yang mata jasmaninya buta sehingga tidak melihat. Namun ada juga yang matanya melek tapi tidak melihat, itu yang seperti tadi maksudnya ya. Karena dia nggak peduli ya nggak lihat. Dan ada juga yang mata rohaninya buta. Ya, sekarang kita kembali ke nats yang sudah sering kita baca ini. Pertanyaan yang pertama, orang buta seperti apakah yang kita lihat dalam nats ini? Seperti apa tadi, buta apa yang dimiliki oleh orang ini? Ya, ya, orang buta yang meminta-minta ini memang buta apanya? Mata jasmaninya ya. Iya, jadi kita melihat dia buta jasmaninya dan waktu itu Yesus lewat bersama murid-muridnya. Dan murid-murid tanya, iya kan? Ya karena orang ini buta, ini dosa siapa? Iya kan? Ini dosanya kah yang buat dia buta atau dosa orang tuanya kah yang buat dia buta? Kira-kira pertanyaan ini salah atau enggak? Ada orang di sini? Iya, pertanyaan ini salah atau enggak? Salah? Enggak ya? Jadi enggak salah nanya ya? Iya, orang ini ya buta karena dosanya kah atau dosa orang tuanya. Tapi kalau kita ditanyakan sakit dosa andu atau dosa siapa, marah kita ya? Hah? Iya, ada yang marah? Iya, kan tante bilang sensitif katanya kan? Iya, jangan pula tengok si tante aja, semua kita ada sensitif kita. Ya kan, ketika ditanya, ini kenapa, apa udah selesai kutuk dosa keturunan, sensitif. Iya, sebenarnya kan ya kalau sudah selesai kan jawabannya sudah selesai, kan jelas dia. Sehingga tahulah dengan jelas bahwa sakit tadi, ibarat orang sakit ini tadi bukan karena dosanya, kan gak salah juga digargari. Karena ada juga di Alkitab ini ada orang sakit karena memang dia bersalah. Tuhan sedang mendidik dia, Tuhan sedang menghajar dia. Tapi bukan semua sakit itu karena dosa. Bahkan bukan juga semua sakit karena dosa orang tua. Walaupun ada juga kah orang tua yang makan mangga mentah, anak-anaknya ikut sakit perut? Ada juga, itu kan Keluaran pasal 20. Apa dikatakan di sana? Kalau engkau menyembah kepada berhala, maka sampai keturunan keberapa? Ketiga dan keempat dari orang yang tadi menyembah berhala itu, yang tidak mengasihi Tuhan itu kena. Iya. Mas orang tuanya yang berbuat dia kena, ya karena ini berhubungan dengan dunia roh. Kalau dosa mencuri enggak nyakut, kena anaknya. Iya, walaupun ada juga yang anaknya itu nanti ya bapaknya mencuri, anaknya mencuri.
Tapi kalau dunia roh ini kan kutuknya sampai beberapa keturunan. Sampai keturunan ketiga dan keempat. Kenapa kalau kita ada kuasa gelap, pemarah, anak kita juga ikut pemarah gitu. Kenapa bisa gitu ya? Tabiatnya itu nurun. Saya pernah ngomong dengan seseorang, dia bilang gini, kenapa yang jelek sama bapakku sama mamaku itu aja yang nurun sama aku? Jadi yang baiknya gak ada nurun sama aku, bilang enggak katanya. Yang buruknya semua, malasnya turun. Ah gitu, anggap segala sesuatu gampangan, turun juga. Ya, gampang rasanya apapun di dunia ini turun. Ah gitu. Kenapa memang ya? Kalau yang baik nggak turun, tapi yang buruk kok turun gitu. Iya, kamu bagaimana? Coba evaluasi. Turun nggak yang buruk dari orang tua sama kamu atau yang baik-baiknya turun? Kamu kenal nggak orang tua Anda seperti apa? Tahu ya? Turun atau enggak? Hah? Turun ya. Yang baiknya atau yang buruknya yang turun? Dua-duanya ya. Tapi kebanyakan yang mana yang turun? Iya, kebanyakan yang buruknya itunya yang ditangkap. Iya. Dan seringkali orang sudah datang sama Tuhan itu enggak selesai pula itu. Jadi tabiatnya masih tetap kayak orang tuanya pada masa lalu. Lalu dia bilang, mamaku gini, bapakku gini. Dia pun gitu juga ya. Gak ada bedanya gitu loh. Iya, jadi kita kembali ke nats ini tadi. Ini memang buta jasmani. Tapi kita juga tahu ada yang buta rohani. Kalau setiap penyakit dikatakan karena dosa kan buta juga itu. Iya, tidak semua penyakit karena dosa. Tidak semua kemandulan karena kutuk dosa keturunan. Walaupun ada yang karena kutuk dosa keturunan. Priscilla Aquila itu udah bertobat loh. Iya, kita lihat mereka tidak punya keturunan. Tapi dengan tidak punya keturunan mereka memiliki banyak sekali anak rohani karena mereka memberikan hidupnya kepada Tuhan. Iya, seperti itu ya. Iya, jadi kita melihat di sini tadi bahwa orang buta ini memang bukan tadi karena dosanya, bukan berarti dia tidak orang berdosa, tapi dia buta itu bukan akibat langsung daripada dosanya. Dan juga bukan akibat langsung daripada dosa orang tuanya. Walaupun tidak salah juga kita cegar-gar ya menyelidiki. Adakah karena ya kutuk dosa keturunan itu maka itu sampai kepada kita. Saya lihat gitu ya dalam camp, dalam apa, masih tetap samanya, penyembahan berhala itu membuat rendah diri itu di mana-mana. Iya, penyembahan berhala itu membuat orang merasa diri malang, tak berharga itu. Sepertinya dari zaman ke zaman itu seperti itu. Dan tidak menyembah Tuhan ini, tidak mengakui Tuhan ini membuat hati orang cenderung kepada dosa-dosa seksual itu masih terus berlangsung. Salah satu case study yang dibawa di Bible Camp itu adalah tentang trauma. Iya kan itu tidak ditulis nama ya, tapi ditulis trauma apa yang pernah kamu alami. Iya, saya agak sedikit terkejut karena cukup banyak anak yang menulis trauma pelecehan seksual. Cukup banyak. Iya, kalau lebih dari 10 kan itu banyak ya. Iya, pelecehan seksual. Jadi inilah zaman di mana kita hidup hari ini. Betapa sebenarnya kita melihat, ya saya bukan marah kepada orang tua, tapi inilah bukti bahwa legacy, warisan yang Tuhan harapkan kita wariskan kepada anak-anak kita adalah iman. Bukan itu yang dikejar oleh orang tua untuk diwariskan. Tapi yang dikejar oleh mereka diwariskan adalah warisan lahiriah. Yaitu ya harta, rumah, tanah dan segalanya. Tapi mereka tidak mewariskan apa yang disuruh Tuhan kepada tiap orang tua. Baik dulu kepada bangsa Israel, juga kepada kita hari ini. Supaya kita mewariskan warisan iman, ya. Makanya ajarkanlah anakmu ketika duduk, ketika berjalan, ketika berdiri, kan gitu ya. Kebenaran itu
Supaya kalau mereka sudah belajar dari masa mudanya, pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ya, dan kalau anak-anak kita ini menerima warisan ini tentu tidak terlalu susah kali kita di masa tua. Tapi kalau warisan ini tidak mereka terima pada masa muda mereka, kita juga capek di masa tua. Mengapa? Karena banyak kali problema yang mereka tidak akan sanggup mengatasinya, lalu mereka akan coba lemparkan ke kita beban itu lagi. Padahal seharusnya beban itu bukan beban kita lagi, itu beban mereka. Iya, karena itu pikulan mereka. Tapi sering ya anak-anak ini membawa pikulan sampai tua kepada orang tuanya. Nah, ini kan karena warisannya tadi. Salah yang diwariskan. Bukan iman yang diwariskan, tetapi yang diwariskan adalah hal-hal yang harta duniawi. Iya, bukan salah mewariskan harta, tapi kalau itu kan nggak bisa menjawab apapun. Apakah harta bisa menjawab anak-anak kita menghadapi masalah nggak tahu bagaimana caranya? Ketika mereka menghadapi kekecewaan, bagaimana menghadapinya? Mereka tidak disiapkan untuk itu. Mereka tidak tahu. Ya, akhirnya mencari pelarian. Pelariannya kemana semua? Ya, tidak ada pelariannya kepada yang baik, tetapi kepada yang buruk. Ya, banyaklah kita berdoa untuk orang-orang yang hidup di zaman inilah. Iya, orang-orang muda, orang-orang tua yang merasa memang capek berjuang untuk dapat beras saja. Tapi harus juga memikirkan legasi tadi, apa yang diwariskan kepada anak-anak kita. Iya, ada anak-anak yang bilang bapakku hanya tahu uang. Iya, kalau aku minta uang memang dikasihnya. Tapi tak pernah dia bilang, udah pulang kau nakku, udah makan kau, nggak pernah. Aku nggak pernah ditanya, aku ini bagaimana. Nggak pernah, cuman kalau uang perlu, mana uang pak, kasih. Nggak pernah sekalipun ditepuknya punggungnya. Nggak pernah ada kata-kata membangun dari ayahnya. Gak ada kata-kata yang bisa menyemangati anak ini untuk hidup, padahal mereka membutuhkan apa namanya ya, contoh, pattern ya, orang tua seperti apa. Jadi tidak herankah kita kalau nanti anak-anak yang tidak ada gambaran yang benar itu ya, baik dari gereja misalnya atau dari orang tuanya, dia akan mengulang lagi sejarah orang tuanya. Iya, ini nanti melebar ke sana. Jadi kita kembali dulu kemari. Mari kita lihat kembali siapa tadi yang berbuat dosa. Yesus bilang bukan dia, bukan juga orang tuanya. Jadi ada jenis yang seperti ini ya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Siapa kita mengenal nama Nik Pujiji? Kenal semua nama itu? Orang yang lahir tanpa kaki dan tanpa lengan. Dia yang membuat Nik Pujiji itu bertobat adalah ayat ini. Bukan karena dosaku dan bukan karena dosa orang tuaku, tetapi karena pekerjaan Allah dinyatakan aku lahir cacat. Jadi dia menerima kecacatannya itu, dia bertobat, dia menerima Yesus, dan dia menjadi orang yang sangat dekat dengan Tuhan, sangat berpengharapan, ya. Dan dalam keadaan tidak punya tangan, punya kaki itu dia ya pakai kursi roda memang kemana-mana. Mungkin di daerah mereka di Amerika sana kan jalan-jalanan mungkin lebih baik. Kalau saya kursi roda ke situ aja enggak bisa. Karena tidak disiapkan jalan oleh pemerintah untuk orang cacat dari mana lewat di negeri ini gitu. Tapi di negaranya itu kan disiapkan. Tapi bagaimana dia akhirnya ya? Ya dia juga sadar dia juga orang berdosa ya. Bukan berarti kalau kecacatannya itu bukan karena dosa orang tuanya dan dosanya, tidak berdosa, dia orang berdosa, sadar juga dia akan dosanya, dia bertobat, lalu dia dipakai Tuhan luar biasa, lebih luas daripada orang normal. Iya. Dan dia sungguh-sungguh sangat pegang teguh firman Tuhan. Cacat gitu pun dia kuliah online. Dia wisuda sarjana, ya, dan dia seorang yang membagikan firman Tuhan kemana saja, baik lewat kesaksian, baik lewat media-media yang ada, dan lewat hidupnya banyak orang yang sampai kepada pertobatan.
Jadi tidak semua kelahiran yang cacat itu adalah beban. Justru itu menjadi alat juga sehingga orang-orang yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang normal bisa dijangkau oleh dia. Ya, jadi kalau kita normal dan kita ditebus Tuhan, ada kapasitas seperti apa yang bisa kita jangkau. Orang-orang cacat yang tidak tambah panjang lagi kakinya dan lengannya, dia bisa dipakai Tuhan juga untuk mencapai dunia yang tidak bisa kita jangkau. Iya, jadi benar-benar ini memang menyatakan pekerjaan Allah, ya, sehingga hidupnya yang dalam tanda kutip cacat itu berguna. Baik untuk kemuliaan Tuhan, berguna untuk banyak orang. Menolong orang-orang yang tidak bisa menerima diri, orang-orang yang merasa diri malang, yang tidak sempurna, orang-orang yang mengalami banyak perbuatan penderitaan gitu ya. Mereka kalau bertemu dengan dia, tertolong dia aja kayak gitu ya kan. Boleh percaya sama Tuhan, memegang firman Tuhan. Iya kan? Bagaimana dengan aku ini gitu. Baik, mari kita lanjut ke nomor yang kedua. Apakah yang dikatakan Yesus tentang dirinya? Ini semua hafal ya. Ayat 5 kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Langsung saja kita ke nomor 3. Apakah yang dapat dilakukan Yesus yang adalah terang dunia? Mari lihat ayat 7. Kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ayat 11, sama-sama, 1, 2, ya. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Iya, bagi orang Yahudi saya rasa ludah itu adalah sesuatu yang najis, sama seperti darah. Tapi Yesus mengambil tanah dan menaruh ludahnya. Lalu ya, dia mengoleskannya ke mata daripada orang buta itu. Ketika dia sudah mengoleskannya, apa yang terjadi? Belum ada yang terjadi. Tidak terjadi sesuatu. Ya, tapi yang luar biasa adalah kenapa Tuhan memakai yang najis justru untuk membuat sesuatu. Iya. Kenapa Yesus memakai ludah? Mengapa Yesus memakai tanah? Iya, kita melihat tadi di sini ketika Yesus berkata kepada dia, basuhlah dirimu di kolam Siloam, disinilah ujiannya. Dia percaya enggak dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kalau dia tidak percaya, sudah pun dioles tanah dengan ludah itu ke matanya, kan dia bisa saja duduk pinggir jalan, dia kembali minta-minta lagi. Tapi kita melihat, dia mempercayai apa yang Yesus katakan. Dan akhirnya bagaimana? Iya, kalau dia buta kan dengan tongkatnya lah dia jalan gitu ya, mencari jalan kemana? Ke kolam Siloam. Dan sampai di kolam itu apa yang dilakukannya? Dia benar-benar seperti yang Yesus katakan membasuh matanya, membasuh mukanya. Iya. Jadi ketika imannya itu kepada Tuhan ada, ya, dia melakukan apa yang Tuhan katakan, terjadilah matanya dapat melihat. Iya. Mengertikah kita ini? Yesus merancangkan untuk membuat sesuatu. Tapi walaupun Alkitab memakai kata menyembuhkan gitu ya, saya melihat dia bukan disembuhkan. Mengapa? Karena dia bukan pernah sehat. Kalau pernah sehat, sakit namanya disembuhkan. Ini dia tidak pernah punya mata mulai dari sejak lahirnya. Berarti bukan disembuhkan ini, tapi dia apa? Diciptakan Tuhan matanya. Dibuat Tuhan matanya ada. Karena tadinya dia nggak pernah melihat loh, dia nggak pernah melihat.
Sama sekali dia tidak melihat sama sekali. Iya. Tapi Yesus membuat matanya, ya berarti diciptakan Tuhan mata yang melihat pada dia gitu. Iya. Ketika dia beriman, ketika dia taat, ya, dia pergi ke kolam Siloam itu membasuh matanya. Iya, apakah artinya ini ya? Saya pikir-pikirkan gitu ya kan. Iya, berarti Tuhan juga menuntut iman dari orang yang sudah mendengar apa yang dia katakan. Ketika Yesus berkata, basuhlah. Iya, dia pergi ke kolam Siloam. Sebagaimana yang Tuhan katakan. Iya, kalau dia tidak percaya kan dia bisa duduk-duduk saja. Kalau Tuhan mau kesembuhkan bisa disembuhkannya aku, katanya kan. Ada orang gitu. Kalau Tuhan mau berubah kan bisa Tuhan mengubah aku, katanya. Jadi dia ngapain? Ya dia duduk saja lalu berharap lalu Tuhan akan mengubah dia gitu. Tapi ini kita melihat dia mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan. Dan ketika Tuhan katakan pergi ke kolam, dia pergi. Itu berarti dia beriman dengan apa yang Yesus katakan bahwa kalau dia melakukan itu dia akan bisa melihat. Iya. Dan jadilah demikian. Ketika dia sudah dibersihkan dari lumpur itu, ya dia bisa melihat. Iya, dia melihat. Di sini kita melihat Yesus membuat matanya baru ya. Ini mata baru karena mata lama nggak ada. Mata lama itu memang sama sekali tidak melihat. Iya, tapi mata baru ini dibuat Tuhan melihat gitu. Itu mengingatkan saya akan penciptaan ya. Bagaimana Tuhan menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Iya, ini Tuhan membuat mata yang memang nggak ada fungsinya menjadi berfungsi kembali. Jadi membuat itu bisa berfungsi itu Tuhan. Bayangkan sampai umur setua ini dia tidak pernah melihat apapun. Matahari, daun, apapun gak pernah dia lihat. Hanya dari kata orang, oh daun itu warnanya apa kawan? Hijau kata orang. Maka tahulah dia daun itu hijau, ya kan? Iya. Kalau enggak dia tidak tahu apapun tidak tahu. Tapi dengan dia mendengar apa yang Tuhan katakan, dia akhirnya yang semua gak pernah dia lihat, semua yang gak pernah dia alami, semua berubah menjadi indah. Iya, saya menarik juga di sini kepada kita. Kalau mata rohani ini gak melihat apapun memang gak lihat. Dunia ini memang gimana ya? Tempat yang boring barangkali ya, membosankan. Iya, makanya sampai orang bilang, hidup pun gini-gini aja nya, ngapain hidup katanya. Semua seperti apa namanya ya, abu-abu semua. Sepertinya gak ada yang menarik gitu. Itu karena matanya buta. Iya, mata rohani ini pun buta sama saja. Semua sama saja. Jadi makan sama saja, gak makan sama saja, sehat sama saja, sakit sama saja, apapun sama saja. Gak ada hatinya itu sedikit pun melihat keindahan. Gak ada. Ya saya rasa kita sebelum bertobat gitu ya, semua salah. Hujan salah, kering juga salah. Makan pun berantam, gak makan apalagi. Ya kan? Semua serba salah, keriting salah, mau diluruskan, lurus salah, mau dibengkokkan. Wah semua, apapun gak bisa diterima dengan ucapan syukur. Iya. Tapi kalau Tuhan sudah membuka mata rohani kita, kita juga akan bisa melihat how great God is. Betapa besarnya Tuhan itu. Betapa agungnya dia, betapa mulianya dia, betapa hebatnya dia. Udah kamu lihat itu? Saya ingin kita melihat satu contoh dari 2 Raja-Raja pasal 6. Ini ayatnya salah ya. Bukan ayat 1 tapi ayat 15 sampai 17. Mari kita lihat sebentar 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17.
2 Raja-Raja 6, 15 sampai 17. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ya, tahu kisahnya ini? Iya, tentara Aram berperang melawan Israel. Herannya Raja Aram ini, apa yang diucapkannya itu, ya, misalnya lewat jalan ini, nanti sudah ada yang memberitahu orang Israel supaya tidak lewat jalan itu. Jadi mereka tidak bisa menangkap orang Israel atau mengalahkannya gitu. Kemanapun dia pergi, selalu Elisa ya sudah bilang sama orang Israel ini, jangan kamu ke sana gitu. Jadi akhirnya dia bilang, siapa di antara kalian mengkhianat ini? Pasti ada di antara kalian yang mengkhianat, yang melapor kepada orang Israel sehingga mereka tahu apa yang kukatakan. Tapi pegawai-pegawainya bilang, di Israel itu ada seorang nabi namanya Elisa. Ya, apa yang Tuhan katakan di tempat tidur Tuhan, dia tahu gitu. Oke, kalau gitu cari di kota mana dia tinggal. Oh, dia tinggal di kota Dotan. Jadi akhirnya Raja Aram mengerahkan seluruh tentaranya menangkap satu orang. Coba bayangkan itu. Menangkap siapa? Elisa. Iya. Jadi ketika bujangnya, pembantunya melihat, ya, banyak tentara sudah mengelilingi kota itu. Wah, gemetar dia. Kakinya udah gemetar, ya kan? Celaka kita tuanku, celaka katanya kan? Iya. Tapi Elisa kok bisa tenang-tenang aja ya? Udah begitu banyak orang mengelilingi Dotan untuk menangkap dia, tapi dia tenang aja. Karena dia punya satu mata lagi. Iya, mata rohaninya. Dia melihat Tuhan. Dia melihat tentara yang dikerahkan Tuhan untuk mengelilingi dia jauh lebih banyak dari tentara Aram yang mengepung Dotan. Tapi hambanya itu enggak melihat. Matanya melek sih, tapi enggak melihat. Yang seperti itu tidak bisa dia lihat. Jadi kita melihat tadi dari ayat ini, jawab Elisa, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api sekeliling Elisa. Iya. Jadi akhirnya mata hamba ini tadi melihat. Iya, dan akhirnya tentu dia tidak menjadi takut lagi. Iya, jadi apakah kita melihat Tuhan dengan mata rohani kita ya? Seberapa besar sih Tuhan itu gitu ya? Seberapa hebat sebenarnya Tuhan itu gitu. Saya merasa orang buta ini tadi justru mata rohaninya melihat. Karena melihat itulah dia, maka dia melakukan apa yang dikatakan kepadanya. Untuk mencuci mukanya di kolam Siloam. Iya, kalau enggak logikanya kayak mana? Masa taruh lumpur, lalu lumpurnya diludahi, lalu ditempelkan, lalu cuci muka kok bisa melihat. Nah, ini kalau logika manusia yang kita apakan, ya impossible gitu. Nggak mungkin lah
Masa cuci muka aja sudah dari sejak lahir nggak melihat, tiba-tiba bisa melek. Iya. Tapi iman ini punya mata yang jeli. Dia bisa melihat Tuhan. Iya. Bahwa bukan sekedar cuci muka di kolam Siloam. Ketaatan kepada Tuhan yang menghasilkan buah, yang menghasilkan dampak. Iya, jadi mata rohani ini melampaui mata jasmani. Mata jasmani bilang tidak mungkin. Tapi mata rohani yang melihat besarnya Tuhan, ya. Dan kalau yang berkata itu adalah Tuhan Yesus, tidak mungkin itu tidak genap. Iya, dia melakukan itu. Bukan ada kuasa kolam itu, bukan. Kuasa ketaatan itunya ada. Ketika dia mendengar dan melakukan apa yang Yesus katakan. Kolam itu hanya sarananya saja untuk membersihkan mukanya itu. Tapi yang membuat melihat apa kolam itu, apa Tuhan ya. Iya, siapa yang membuat bisa melihat? Tuhan. Mengapa kamu banyak kali takut dalam hidup ini? Kurasa mata kita memang melek. Tapi mata rohani kita mungkin gak melek-melek. Gak bisa melihat Tuhan yang besar. Sehingga kita putus harapan. Kita kehilangan pengharapan. Padahal Tuhan menyiapkan banyak hal yang baik untuk orang yang seperti orang buta ini tadi. Tuhan sudah prepare, Tuhan sudah menyiapkan. Ya. Supaya dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Bukankah berulang-ulang firman Tuhan berkata, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Iya, kita perlu belajar dari orang buta ini. Matanya boleh buta. Kelemahannya bisa ada. Tapi mata rohaninya sudah terbuka. Dia bisa melihat kepada Tuhan. Perkataan Tuhan itu benar. Maka saya tadi pilih lagu itu ya. Buka mataku untuk memandang Yesus. Open my eyes, Lord, to see Jesus. Open my ears, Lord. Buka telingaku untuk mendengar. Supaya apa? Kalau kita sudah melihat, kita juga mendengar. Kita bisa menjadi percaya. Iya. Ini yang perlu juga kita doakan. Siapa tahu masih buta terus sampai sekarang. Gereja sudah lama. Mata buta. Iman tetap enggak ada. Apapun kata Tuhan, satu pun tak dilakukan. Iya, maka apa jadinya kalau satu pun tak dilakukan? Kita merana. Dan orang-orang di sekitar kita juga merana karena kita. Jadi kitanya yang perlu berubah. Kitanya yang perlu benar-benar datang kepada Tuhan. Kalau mata kita melihat seperti hamba Elisa melihat bagaimana tentara dengan pasukan berkuda yang berapi yang lebih banyak yang mengelilingi mereka. Mungkin orang Aram pun gak lihat itu. Iya, mungkin orang Aram nggak lihat itu, maka mereka berpikir, wah hebat, gagah gitu ya kan? Iya, tapi kalau mata Elisa melihat, mata hamba itu melihat, mereka tenang. Mereka tahu Tuhan ada di situ. Tuhan akan menolong mereka. Tidak akan ada maksud Raja Aram ini yang akan sampai pada mereka untuk mencelakakan mereka. Iya, makanya kemudian Elisa berdoa, buatlah mereka tidak melihat Tuhan. Ini betul-betul tidak melihat jasmani ya. Maka semua tentara itu enggak bisa melihat lagi. Lalu orang-orang bertanya kepada Elisa, apa mau dilakukan orang ini? Mau disembelih kah ini atau mau diapain? Iya, Elisa bilang, jangan bunuh orang itu. Iya, bawa dia ke ibu kota, ke Samaria pada waktu itu. Dia dibawa ke sana. Setelah itu apa Elisa bilang? Tuhan bukalah mata mereka supaya melihat. Akhirnya mereka lihat, mereka ada di tengah ibu kota. Ya.
Dan Elisa bilang, kasih makan mereka lalu suruh pulang. Iya, itu luar biasa saya rasa ya. Kasih makan ini semua lalu suruh pulang. Iya. Padahal maksud mereka tadi jahat. Iya. Tapi maksud jahat mereka tidak ada yang sampai. Mengapa? Karena Tuhan menyertai Elisa. Tuhan menyertainya dengan pasukan yang justru jauh lebih besar. Tapi pasukan itu tak perlu bekerja. Iya, enggak perlu bekerja. Kenapa? Iya, karena dengan Elisa berdoa kepada Tuhan, mata mereka sudah tidak melihat. Sebenarnya mereka sudah kalah total. Saudara-saudara, dengan mata apa kita menghadapi keadaan? Iya, kalau orang ini tadi mendengar firman Tuhan, menurutinya, membasuh. Apakah ini juga yang harus terjadi pada kita? Apakah kita tidak perlu mendengar firman Tuhan, melakukan apa yang kita mengerti, supaya kita juga dibasuh, dibersihkan, supaya hati kita menjadi baru, mata kita menjadi baru, dunia kita pandang dengan mata baru, mata yang dari Tuhan. Kalau dunia kita pandang dengan mata dari Tuhan, lihat daun hijau saja pun masih bisa bersyukur. Iya, melihat apapun bisa bersyukur. Dan kita tahu tidak ada yang mustahil pada Tuhan. Kita tahu itu. Iya, ini yang kita perlu saya rasa. Di tengah zaman yang sukar ini juga menjadi doa ya, supaya boleh mata ini melihat Tuhan dan pengharapan yang ada di dalamnya. Ya, sehingga ketika Injil ini diberitakan masih ada iman kita. Ya, bahwa orang yang mendengar itu akan disadarkan oleh Roh Kudus. Ya, akan diyakinkan Roh Kudus sehingga masih akan ada orang yang bertobat di tengah zaman yang begini sangat buruk sekalipun. Iya. Sukacita kita kalau ada hati orang berbalik kepada Tuhan. Akhirnya melihat Tuhan yang besar, meninggalkan iblis, meninggalkan kegelapan. Tapi itu tidak akan terjadi jikalau saudara sudah mendengar tapi tidak melakukan. Seandainya orang buta ini sudah mendengar banyak taunya. Ya, ini kata Tuhan, ini kata Tuhan, ini kata Tuhan. Tapi tidak pernah beranjak. Tidak pernah berjalan ke kolam Siloam untuk dibersihkan. Enggak akan terjadi sesuatu. Yang paling kita sedihkan adalah banyak nanti orang yang banyak tahu tapi tidak punya tempat di hadapan Allah. Baik di bumi sampai di sorga. Kristen 50 tahun ditolak di pintu surga, kan sedih. Bayangkan ketika kita sudah mau masuk situ, malaikat bilang, gak ada namanya di buku Tuhan. Suruh orang ini keluar. Mungkin kita bilang, aku udah ikut camp. Udah ikut apa lagi? Retreat orang tua. Retreat apa lagi? Banyak kali retreat kita tahun ini. Iya. Iya. Sudah ikut itu semua. Lalu kayak mana? KTP-nya Kristen. Surat baptisnya ada. Tapi di pintu surga malaikat bilang orang ini tidak terdaftar di surga. Belok kiri. Kiri. Iya, janganlah sempat nanti seperti itu Tuhan bilang ya. Kiri. Udah kebaktian aku di GKMI kasih anugerah. Iya, tapi firman mana yang kamu dengar, firman mana yang kamu lakukan? Kapan kamu dibasuh di kolam Siloam? Kapan kita dibersihkan oleh Tuhan? Iya. Ada orang bilang gini, aku berupaya sebaik-baiknya, mendengar lalu melakukan. Emangnya mobil gerobak bisa jalan tanpa supir? Orang yang berupaya dengan kekuatannya mengubah dirinya akan tetap gagal selama-lamanya. Kita memerlukan ada supir yang naik ke gerobak itu supaya mobil itu bisa dibawa. Kita perlu ada Tuhan yang ada masuk ke dalam hidup kita yang membawa kita. Ya, yang memimpin kita, yang membawa kita. Kalau dengan pala-palai bahasa Karonya, coba-coba enggak ada itu. Maka ini yang perlu kita pikirkan. Yesus itu sebenarnya posisinya di mana sih?
Masih tetap di luar atau sudah naik, ya, sudah masuk ke dalam hati kita, karena hanya Dia yang bisa membawa kita, ya, dalam perjalanan hidup menuju surga ini. Hanya Dia yang bisa menuntun kita supaya kita bisa diselamatkan dari angkatan ini, diselamatkan dari zaman ini. Kalau Dia tidak di dalam, Roh Kudus tidak di dalam, dunia akan menarik kembali. Dunia akan suruh lagi kepada kecemaran. Dunia akan suruh lagi kepada dosa. Ditariknya lagi kepada, ya, ini semua yang tidak baik lah. Iya, ditariknya kepada narkoba lagi, ditariknya kepada judi lagi. Iya, ditariknya kemana lagi? Iya, kepada perselingkuhan, ditariknya kemana saja. Anak-anak kita ini pun kalau nggak ada Tuhan di dalam, ditariknya ini. Ada roh yang bekerja menarik mereka kemana? Ya kemana saja. Kalau nggak, kenapa anak, ya, usia sekian, ya, rata-rata terus terang aja anak-anak kita ini kalau pornografi ini udah makanan sarapannya dan makan malamnya. Iya, jadi betapa kita harus kudusnya hidup. Iya, saya melihat itu, ya, apa juga saya gitu, ya. Betapa kudusnya kami harus hidup. Kalau enggak, bagaimana kami memenangkan orang-orang ini? Betapa kudusnya orang percaya ini harus hidup. Ya, hamba-hamba Tuhan, pengurus gereja, orang tua yang sudah bertobat, semua orang. Ini peperangan yang bukan peperangan ringan. Ini peperangan yang dahsyat. Iya, peperangan ini kita bisa menangkan kalau kita pun sudah cuci muka di kolam Siloam. Kita juga sudah dibersihkan. Mata kita melek, kita melihat Tuhan, besar Allahku itu akan menolong aku dalam perjalanan, ya, perjalanan hidup ini sejak hari bertobat terus sampai kepada kekekalan. Ya, pagi tadi kita mendengar berita saudara kita Uli sudah dipanggil oleh Tuhan. Iya, ini hari ini perjalanan ini akan 2. Kami menuju ke Sil di Sukamakmur. Saya minta kepada saudara-saudara yang tidak ke Sukamakmur supaya memperhatikan yang kepertumbukan. Iya, karena dia akan dikebumikan di sana. Ya, saya harap sepulang gereja ada yang bisa berangkat di sana, tapi terutama pada hari penguburannya, karena jemaat kita dipertumbukan itu sedikit, ya, diharapkan supaya jemaat yang di Kota Medan ini, ya, bisa ikut bersama-sama ke sana. Walaupun tak harus borong sudako atau kalau nggak ada mobil pribadi, mari kita menunjukkan kasih. Tapi terutama saya rasa ini penguburan pertama jemaat di sana supaya orang melihat Tuhan, supaya kesaksian akan nama Tuhan itu akan ada. Itu yang kita doakan. Jadi saudara-saudara, sebelum kita diantar orang ini, kita ngantar orang dulu, ya. Ganti-gantian. Iya, jangan ada jemaat yang cuek, enggak pernah hadir apapun. Karena tiba giliran saudara juga nanti. Lalu ketika tiba giliran saudara, siapa yang datang? Iya, mari kita menunjukkan kasih. Iya, mari kita menunjukkan kasih. Iya, ketika orang lain duluan, kita ada di situ. Ketika giliran kita, memang enggak kita lihat. Enggak duduk pun orang enggak kita lihat juga. Iya, tapi alangkah baiknya juga kalau ada yang duduk di situ, sehingga orang tahu, oh ini adanya kawannya di dunia ini, gitu kan. Siapa tahu kan kita ini sibuk kita dengan semua urusan kita, tak lagi peduli dengan orang. Saudara-saudara, mari ya mengamalkan kasih itu. Iya, Tuhan sudah mengasihi kita, mari menunjukkan kasih, mari berjuang di tengah kepadatan apa yang kita kerjakan ini, supaya masih ada kepedulian di antara kita, masih ada hal-hal yang bisa kita kerjakan. Iya, soalnya setelah Amin nanti ibu berangkat kan gitu ya kan. Kami dengan Tio akan menuju ke Sukamakmur, Litna akan mendampingi Mei di sana karena dia Mei kan belum pernah menguburkan, ini pertama kali jemaat di sana mati. Jadi jemaat yang di Medan, entah itu anak muda, entah itu orang tua, mari kerjasama ya.
Iya, supaya kalian bisa ke sana pada hari penguburan. Kalau hari ini nggak usah terlalu banyak ke sana pun dulu, saya rasa nggak apa-apa. Saya belum tahu kapan dirunggukan penguburannya. Karena tadi pagi meninggalnya jam 4 pagi. Iya, saya rasa itu saja ya. Mari melihat Tuhan yang besar. Kalau belum matanya terbuka, berdoa supaya melihat. Saya percaya kalau saudara sudah mendengar, saudara melakukan, Tuhan akan buka lebih lebar. Apalagi kalau sudah dibasuh di kolam Siloam, sudah dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus dosa-dosa kita ini. Ya, Tuhan akan membuka mata kita semakin terang, kita akan melihat Tuhan di tengah kekacauan, di tengah segala keadaan yang tidak ada harapan. Kita akan melihat Tuhan besar. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang bekerja di tengah kami. Ketaatan yang kecil dari orang buta ini membawa perubahan ajaib dalam hidupnya. Karena akhirnya matanya menjadi terang, matanya melihat setelah dia dibasuh di kolam Siloam itu. Kami juga kalau sudah dibasuh oleh darah Yesus, mata kami akan semakin terang. Kami akan melihat Tuhan. Kami akan melihat pengharapan yang diberikan Tuhan kepada orang percaya di bumi ini juga sampai kepada kekekalan. Inilah yang menjadi doa hamba-Mu supaya jikalau masih ada mata yang buta secara rohani, kiranya selubung itu, kiranya Engkaulah yang membuat mata itu bisa melihat. Ciptakanlah yang baru ya Tuhan, supaya bolehlah kami melihat Engkau, kami melihat pengharapan yang Engkau sediakan, yang sungguh luar biasa di dunia ini bagi orang percaya, dan sungguh sampai kekekalan juga. Tidak terbayangkan saking hebatnya apa yang disediakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sil yang mulai berlangsung hari ini. Kiranya turunlah anugerah Tuhan pada anak-anak remaja kami ini, pada anak kelas 4 sampai kelas 2 SMP ini. Supaya anugerah Tuhan turun atas mereka. Supaya ketika firman-Mu diberitakan, Roh Allah bekerja dan mereka terbuka matanya menerima Tuhan sampai kepada hidup. Aku mau hidup memuliakan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk dipertumbuhkan ini nanti supaya jemaat yang tinggal di Medan, pengurus yang tinggal di Medan, Tuhan Engkau menolong mereka bagaimana mengaturkan waktu ini supaya sungguh acara dipertumbuhkan ini pun ada kemuliaan Tuhan. Adalah orang melihat bedanya, orang percaya yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan orang yang Kristen biasa-biasa saja. Kami berdoa Tuhan supaya bolehlah kesaksian akan nama-Mu ada dan orang akan mengenal Engkau lewat kami yang kecil ini ya Tuhan. Engkau telah memanggil kami menjadi terang, kiranya terang Tuhan bersinar melalui kami. Kiranya Engkau memberkati keluarga supaya tidak ada perbantahan, supaya kedaulatan Allah dinyatakan, supaya apa yang baik itu yang akan dikerjakan. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.